Pasukan Ahmad Rayyan, Ahmad Said, Fatimah Aura Aina, ada juga. Fitria Natasha, Hanifah Ulaya. Jadi untuk selanjutnya jika kita masuk pembelajaran, sebelum itu ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Jadi norma itu adalah suatu kaidah atau aturan tertentu yang lahir di masyarakat setempat. Nah, untuk memperjelasnya, ini Bapak bukan psikolog. Norma adalah ketentuan atau aturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Nah, untuk selanjutnya ini adalah macam-macam norma. Yang pertama, norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, dari keempat ini apa sih pengertiannya? Kita lanjut. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup. Nah, norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Nah, kenapa dibilang norma kesusilaan itu yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia? Contoh, sikap saling tolong menolong. Nah, sikap saling tolong menolong itu adalah suatu sikap yang bermakna kesusilaan. Nah, jadi untuk selanjutnya ini ya, ada norma kesopanan. Norma kesopanan dapat berlaku di mana saja dan kapan saja, termasuk di sekolah. Contoh seperti guru dan murid. Nah, guru dan murid itu harus ada sikap saling menghormati atau sikap kesopanan. Nah, yang dimana murid harus bersikap sopan terhadap gurunya. Nah, norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Nah, yang dimana ketika kita berada di lingkungan hidup, berada di lingkungan yang mungkin itu contohnya seperti lingkungan sekolah, kita pasti bertemu dengan teman-teman yang sebaya dengan kita, termasuk bertemu dengan guru-guru. Nah, oleh sebab itu, norma kesopanan dibuat agar kita saling menghargai satu sama lain dimanapun dan kapanpun, termasuk di sekolah. Nah, itu selanjutnya. Nah, ini yang paling penting untuk kita sebagai umat Muslim. Norma agama yaitu peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Muhammad. Ya.
Nabi Muhammad diturunkan Allah wahyu melalui Jibril, yakni berupa Al-Quran. Nah, yang dimana Al-Quran itu adalah pedoman yang kita pegang untuk menjadi acuan hidup kita menuju surga. Nah, ini juga norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang dipakai atau peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang apabila kita langgar dan apabila kita tidak mematuhi aturan atau hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang ada pada negara kita, maka kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, seperti melanggar lalu lintas. Nah, melanggar lalu lintas kita mendapatkan dampak yakni kena tilang. Nah, yang untuk bagi-bagi kalian ini belum udah umur berapa? 15. Belum. Ada yang 14? Belum ada? Nah, seharusnya di umur-umur yang seperti itu kalian harus memakai helm di sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, baik. Nah, ini yang paling penting harus kita ketahui. Manfaat norma. Apa sih manfaat norma? Nah, yang pertama, manfaat norma membuat hidup menjadi tenang. Nah, yang kedua itu membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Nah, kemudian yang ketiga mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Oke. Norma apa tadi? Norma kesusilaan, norma agama, sama norma hukum. Nah, untuk yang perempuannya, kelompok yang perempuannya bawa norma hukum, norma agama. Yang di sini bawa norma kesopanan, di situ norma kesusilaan. Nah, ini norma hukum. Tambahin satu orang lagi sini biar gimana? Siapa aja boleh? Ini nggak boleh. Kalian ada buku pakai? Yang penting kan buka ya. Nah, ini kan kelompok udara masing-masing. Nah, satu orang, ada yang 4, ada yang 3. Nah, untuk yang kelompok norma agama, apa ada pertanyaan? Contoh norma agama. Baik, untuk selanjutnya ini kan kelompok udara masing-masing. Nah, untuk yang pertama Bapak mau nanya nih, apa di antara kalian ada yang mau bertanya dari masing-masing kelompok? Nah ya, bukan kelompok berapa? Nah, baik, untuk pertanyaan dari kelompok 1 yakni apa itu contoh norma agama? Nah, contoh norma agama yakni saling tolong menolong, berbuat baik satu sama lain, dan tidak melakukan yang dinamakan perzinahan. Nah, baik, untuk kelompok A ada utara dari kelompok 2 mungkin. Nah, kelompok lain ada yang utara?
dijauhi oleh kelompok masyarakat sehingga hidupnya pun sengsara karena melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembelajaran hari ini, yakni dari keempat norma tersebut, yang pertama ini norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan terakhir norma hukum, itu jangan sesekali kita langgar, apalagi tidak kita ikuti, karena dampaknya sangat besar loh kita. Apalagi yang pertama itu norma agama. Jika kita tidak mengikuti norma agama dalam masyarakat, maka kita akan dikucilkan oleh masyarakat tersebut dalam satu waktu. Baik, mungkin sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak paparkan sekalian. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.